Hai teman kece, bertemu lagi bersama Kak Epin di Kejar Cita. Hari ini Kak Epin akan bahas seputar self-management skill mengenai cara meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, teman kece tahu nggak sih bahwa selain kita harus meningkatkan kecerdasan secara intelektual, kecerdasan emosional juga tidak kalah pentingnya loh. Kecerdasan emosional sendiri adalah kemampuan kita dalam menilai, menerima, memahami emosi diri sendiri, emosi atau perasaan yang kita alami. Sehingga dengan meningkatkan kecerdasan emosional, kita jadi tahu nih eh, apa kapan kita harus bertindak ketika emosi yang dalam diri kita itu sedang buruk, atau kita juga bisa meningkatkan motivasi, bisa mengambil keputusan dengan tepat dan lainnya jika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik. Oke, langsung aja kita mulai yuk, gimana sih cara meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, yang pertama adalah mengurangi emosi negatif ya. Di sini teman kece bisa lihat ya, kenali emosi negatif dan kendalikan dengan tepat. Hal ini membantumu agar tidak membebani pikiran dan tidak mempengaruhi kemampuanmu dalam mengambil keputusan. Teman kece pernah nggak? Pasti pernah dong ya, merasakan sedih, marah, kecewa. Nah, itu kan termasuk emosi negatif. Jadi, langkah pertama teman kece bisa pisahkan mana yang emosi negatif dan mana yang emosi positif. Nah, tadi Kak Epin sebut di awal itu ada energi. Maksudnya apa sih? Jadi, eh, emosi yang kita rasakan itu juga akan mempengaruhi energi kita, teman kece, atau vibrasi gitu ya. Kalau misalnya kita terus-terusan berada di emosi negatif, maka vibrasi atau energi kita juga negatif. Dan itu akan menarik hal-hal yang negatif juga ke dalam hidup kita, kayak gitu. Nah, sudah dipisahkan ya, jenis emosi negatif dan positif, maka setelah itu, nah teman kece bisa lihat ketika menghadapi perasaan atau emosi negatif tentang suatu situasi, langkah pertama yang harus kamu lakukan yakni mengubah cara berpikir mengenai hal tersebut. Misalnya, lagi kecewa. Nah, kecewa ini kan emosi negatif ya, kita harus mengurangi emosi ini gitu. Kita udah kenal, nah langkah selanjutnya itu kita harus segera mencari solusinya gitu. Jadi tidak berlarut-larut dalam emosi kecewa itu, tapi kita langsung mencari atau mengalihkan bagaimana untuk mengatasi rasa kecewa ini kayak gitu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu validasi atau ekspresikan emosi. Terkadang sulit untuk mengekspresikan emosi yang kamu rasakan, padahal kebiasaan memendam emosi dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Mungkin ada masa-masa ketika kamu mengalami emosi yang tidak mudah diluapkan, namun memvalidasi atau mengekspresikan emosimu membuat kamu lebih lega. Nah, tadi yang pertama, kita mengalami emosi negatif, tapi bukan berarti, aduh, aku nggak boleh kayak gini. Nggak ya, nggak kayak gitu. Tapi kamu menerima dulu emosi tersebut, kamu memvalidasi, oh iya sudah, aku sekarang lagi kecewa. Kamu mengekspresikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu menolak emosi tersebut, itu malah membebani, itu tidak akan hilang gitu. Tapi kalau kita merasakan, itu nanti akan mengalir. Itu mengalir dan lama-lama akan menjadi netral gitu ya, dengan catatan bahwa kamu tidak fokus terhadap emosi tersebut, tapi tadi kamu bisa langsung mengalihkan bagaimana solusinya sambil sambil dirasakan emosi tersebut, sambil berpikir gimana nih cara menghilangkan emosi negatif tersebut kayak gitu. Yang ketiga yaitu berpikir positif. Nah, ini mungkin jawaban untuk cara menghilangkan emosi negatif itu dengan terus kita berpikir positif ya. Sini bisa lihat ya, pada dasarnya cara seseorang berpikir dan bersikap dalam menghadapi situasi sulit biasanya menentukan apakah ia akan mengalami kemenangan atau justru kekalahan. Memang tidak mudah untuk berpikir positif, agak sulit ya teman kece, apalagi kalau kita udah kayak, wah udah emosinya tuh udah nyampe dalam gitu ya. Nah, apalagi dalam situasi yang sulit. Gimana nih cara kita untuk memulai dulu aja, untuk memulai berpikir positif? Yaitu
ada beberapa pertanyaan yang teman kece ajukan dalam diri teman kece. Misalnya, ketika kita mendapatkan pengalaman yang tidak enak gitu ya, misalnya disakiti atau dikhianati gitu ya. Nah, kita mulai cari tahu nih, kita ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri untuk bisa berpikir positif dari kejadian tersebut. Misalnya, pertanyaan pertama bisa dilihat ya, apa pelajaran yang bisa diambil? Nah, dengan kita berpikir pada pelajaran, maka itu nanti akan positif dong, gitu. Karena nanti kita bisa belajar dari hal tersebut. Lalu bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Apa yang paling penting sekarang? Dan jika saya berpikir dengan cara berbeda, apa ada jawabannya? Misal, ini contohnya kayak gini. Tadi kan eh, contoh kondisinya adalah kita disakitin atau dikhianati. Kita lihat apa pelajaran yang kita dapatkan, terus yang paling penting itu apa? Oh, yang paling penting adalah perubahan diri saya yang lebih baik. Atau kita juga bisa dengan mengambil sudut pandang yang berbeda gitu. Kita bisa pakai sudut pandang si dia gitu ya, misalnya nyakitin kita ya. Kenapa ya dia melakukan itu ya pada saya ya? Apa yang salah? Sebenarnya ini bukan kita menjudge atau menghakimi diri kita ya, tapi lebih kepada uh, proses perbaikan gitu, evaluasi gitu kan. Nah, dengan kita pakai cara sudut pandang yang berbeda, sudut pandang orang lain melihat diri kita, maka kita bisa introspeksi kayak gitu. Itu untuk kita mulai berpikir positif, teman-teman. Yang keempat adalah menerapkan gaya hidup sehat. Nah, tahu nggak sih teman kece bahwa menerapkan gaya hidup sehat bukan hanya bermanfaat untuk tubuh kita secara fisik ya, tapi juga secara mental lah teman. Nah, apa sih gaya hidup sehat? Yaitu kita mulai diet sehat, olahraga rutin, dan juga tidur yang cukup. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa Kak Epin sampaikan. Eh, kita bertemu lagi di self management skill selanjutnya. Bye bye.